Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tentunya selalu dalam keadaan bahagia. Nah, jumpa lagi dengan saya, Mas Murnato Luis Lain. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal requestan dari teman kita yang sudah mau berkomentar pada salah satu video yang sudah saya upload kemarin, yaitu untuk membahas contoh soal portal statis tertentu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berkunjung pada channel saya. Sebelumnya ya, video sebelumnya yang sudah saya upload kemarin ya, untuk portal statis tertentu sudah saya bahas juga. Namun untuk video kali ini kita akan bahas lagi ya teman-teman. Kita langsung ke soalnya saja. Di sini nama daripada teman kita yang sudah mau memberikan soal requestan itu yang bernama Diar Arta dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebagai contoh ya, soal daripada yang sudah saya tunjukkan di sini di depan kita ini adalah soal yaitu portal statis tertentu. Teman-teman pasti sudah tahu bahwasanya portal statis tertentu itu memiliki dua tumpuan yang berbeda seperti pada soal kita ini. Di sini kita lihat temannya, ada portal statis tertentu dengan dua tumpuan yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah tumpuan A atau tumpuan sendi dan tumpuan B atau tumpuan roll. Masing-masing kedua tumpuan ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk tumpuan A atau tumpuan sendi yaitu tumpuan yang dapat menahan beban secara vertikal dan juga menahan beban secara horizontal. Sebagai contoh beban secara vertikalnya itu adalah beban merata pada beban Q ini yang saya lingkari ini. Dan untuk beban horizontalnya ya, seperti contohnya adalah beban P1 ini ada beban horizontal, atau juga jikalau pada soal yang lain ataupun portal statis tertentu yang lain memiliki beban seperti ini, horizontal lainnya seperti ini, itu adalah beban horizontal yang bisa ditahan oleh tumpuan sendi. Nah, gimana dengan untuk tumpuan roll kita? Nah, untuk tumpuan roll atau pada tumpuan B ini adalah tumpuan yang hanya bisa menahan beban secara vertikal saja. Nah, misalnya ya, ada beban vertikal pada portal ini yang mengarah pada tumpuan B. Dia hanya bisa menahan beban secara vertikal saja ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat pada portal ini ya teman ya, memiliki beban merata Q sama dengan 5,1 kN, beban P2 atau beban miring dengan sudut kemiringan 30 derajat, beban P1 atau beban horizontalnya 3,5 kN per meter, dan memiliki lebar daripada tumpuan A ke tumpuan B 5,6 meter dan tinggi yaitu 5,1 meter. Nah, sebagai contoh saya contohkan, jikalau kita menerima beban yang misalnya menerima beban atau mengangkat beban seberat 10 kg, maka kita akan memberikan tenaga atau reaksi sebesar yaitu 10 kg juga, sama halnya dengan sebuah portal ini ya. Jadi pada saat portal menerima aksi merupakan yaitu beban Q maupun B, beban merata maupun beban terpusat, maka reaksi yang diberikan juga akan sama dengan besar daripada aksi yang diterima. Untuk reaksinya yaitu adalah RAV atau reaksi pada titik A secara vertikal dan juga reaksi pada titik B secara vertikal. Untuk itu kita lakukan yaitu untuk penyelesaiannya, untuk mencari reaksinya dan juga mencari gaya-gaya yang ada pada portal ini. Nah, namun sebelum itu kita bisa melihat ada beban miring pada portal ini ya. Jadi untuk beban miring ini kita akan sederhanakan menjadi dua beban yang akan diterima, satu beban pusat dan juga satu beban horizontal. Dimana untuk beban vertikalnya yaitu P2 sin 30 derajat ya. P2 nya adalah 5,1 dikali sin sudut kemiringan daripada beban itu yaitu 30 derajat. Dan juga untuk beban horizontalnya ya, beban horizontal yang ada di sini yaitu P2 cos ya, untuk yang horizontal pada sudut kemiringan yang ada yaitu P2 cos 30 derajat. Sebagai hasilnya seperti ini, P sin 30 derajat yaitu 2,6 kN per meter dan P2 cos 30 derajat itu 4,4 kN meter. Sebelumnya guys, kita bisa melihat ya, ada juga beban horizontal yaitu P1 dan juga P2 ini, P2 cos 30 derajat itu adalah beban horizontal, maka ada juga reaksi horizontal yang akan diberikan sama seperti
beban P atau beban merata ini, beban Q ini adalah aksi, maka akan dihasilkan juga reaksi. Sama halnya pada beban horizontal kita ini untuk P yang ini dan juga P2 ini, maka juga akan diberikan reaksi atau dinamakan dengan reaksi pada titik A secara horizontal. Kenapa sih tidak reaksi pada titik B secara horizontal? Karena titik B atau tumpuan roll ini tidak bisa menahan beban secara horizontal begitu. Langsung saja kita buat penyelesaiannya. Kita akan mencari reaksinya. Di sini kita akan mencari reaksinya ya. Pertama sekali kita mencari reaksi secara vertikal dulu ya temannya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk mencari reaksi secara vertikal ya, yaitu aksi atau reaksi harus sama dengan aksinya ya. Reaksi harus sama dengan aksinya. Di mana reaksinya itu adalah RAV ditambah RBV harus sama dengan Q kali X ditambah P2 sin 30. Kenapa Q kali X tambah P2 sin 30? Karena untuk beban reaksi yang diterimanya itu adalah Q ini dikali X. X ini adalah lebar daripada beban yang diterima oleh portal X ya. Nah, untuk P2 sin 30 nya yaitu P2 sin 30 nya ini adalah beban vertikal yang di sini tadi ya temannya. Untuk beban vertikalnya hasil dari penyederhanaan yaitu beban miring yang bersudut 30 derajat gitu. Jadi dia P2 di sini P2 sin 30 derajat. Oke. Maka hasilnya RAV tambah RBV itu harus 16,9 kN. Kita akan buktikan nanti. Nah, selanjutnya kita akan mencari kita akan melihat untuk hasil daripada reaksi pada titik A ini secara horizontalnya ini. Sigma horizontal sama dengan 0, RAH dikurang P1 kurang P2 cos 30 derajat ya. RAH ini dikurang P1. Nah, sebelumnya kita bisa melihat ya, untuk beban horizontal yang diterima pada portal ini adalah P1 dan P2 cos 30 derajat. Sorry ya, tulisan saya ini, pulpen saya lagi bermasalah jadi tidak bisa memakai pulpen laptop. Nah, P2 cos 30 derajat. Nah, ini adalah beban horizontal yang ada pada portal ya. Nah, kenapa sih dia kurang ya? Dikarenakan dia sudah menekan portal tersebut ya. Kalau dia menekan maka dia memiliki tanda negatif pada penekanan. Seperti ini, dikurang P1 karena dia menekan portal, dikurang lagi P2 cos 30 derajat karena dia sudah juga menekan yaitu portal kita ini gitu. Kecuali dia kalau tarik maka dia memiliki tanda positif. Nah, RA dikurang 3,5 kurang 4,4 maka RA hanya dengan 7,9 kN. Nah, diberikan juga aksi daripada RAH sebesar 7,9 kN. Oke temannya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah RAV tambah RBV itu sama dengan 16,9 kN. Nah, kita beralih lagi ke reaksi secara vertikalnya. Di sini untuk kita mencari reaksi secara vertikalnya ya, atau saya hapus dulu ini bentar. Kita akan mencari reaksi pada titik A secara vertikalnya, maka kita akan mengarah pada tumpuan B atau tumpuan roll seperti ini ya. Oke. Nah, pada saat mengarah pada tumpuan B, kita akan memiliki yaitu tanda positif yang searah dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau memang nanti kita mencari RBV-nya itu kan yaitu mengarah ke tumpuan A atau tumpuan sendi yang berlawanan arah jarum jam, maka memiliki tanda negatif ya. Oke, setelah itu kita akan beralih ke pencarian RAV-nya ya. Sigma MB atau sama dengan 0, RAV dikali X ya, RAV ini dikali X atau jarak dari titik A tumpuan A ke tumpuan B. Jaraknya yaitu adalah X, jaraknya kedua ini yang sepanjang ini dikurang Q. Jadi ini rumusnya temannya, dikurang Q yang ini kurang Q kali X kali setengah X untuk yaitu rumus daripada beban merata ini. Q dikali X ini X
dikali setengah X. Kali setengah X-nya ini nanti ke sini ya. Ini dia 1,4 ditambah 2,8 nanti untuk pada tumpuan B. Nah begitu, dikurang P2 cos 30 derajat dikurang P2 cos 30 derajat ya. Saya hapus sebentar. Dikurang P2 cos 30 derajat dikarenakan P2 ini sudah melawan arah daripada jarum jam juga ya temannya. Jadi memiliki tanda negatif. Nah, dikurang P1 yang ini, kurang P1 dikali X. Jadi ini juga sudah melawan arah daripada jarum jam. Kurang P1 yang memiliki minus, tanda minus. Kenapa sih Bang tidak ikut P2 sin 30 derajat? Dikarenakan pada beban vertikal P2 sin 30 derajat tidak memiliki jarak yang ada ya. Jadi tidak usah diikutkan. Sama aja dengan 0 P. Kita bisa ikutkan sih, yaitu kurang misalnya kurang P2 sin 30 dikali 0 karena jaraknya adalah 0 yaitu, jadi maka hasilnya juga menjadi 0 gitu. Maka kita tinggal masukkan X nya, RAV dikali 5,6 kurang 5,1 kali 2,8 kali 4,2 dikurang 4,4 kali 5,1 dikurang 3,5 kali 3,4. Nah nanti teman-teman bisa cermati untuk pemasukan daripada nilai X nya ya. Nah maka RAV sama dengan 94,3 per 5,6, RAV nya 16,8 kN. Nah setelah itu kita akan pergi ke mencari itu RAV, reaksi pada titik B secara vertikalnya. Nah seperti yang tadi saya bilang, kita lanjut untuk nilai RBV nya sigma MA sama dengan 0. Jadi kita mengarah pada tumpuan A ya dengan tanda negatif, yaitu makanya min RBV dikalikan X. X nya adalah ini dari titik B ke titik A ini ya. Jadi ini adalah X nya. Oke, dikali X kurang P1. Nah untuk P1 nya sudah untuk ke arah titik A itu juga sudah melawan arah jarum jam, maka dia hasilnya negatif. Dikurang P2 cos 30 derajat ya. Ini P2 cos 30 derajatnya sudah melawan arah jarum jam juga, maka dia tandanya negatif juga. Nah ditambah P sin 30 derajat. Kenapa dia sih tambah di sini ya? Kenapa sih dia menjadi tambah? Kita lihat P2 sin 30 derajat yang ini, P2 sin 30 derajat jadi gini dia gini. Nah dia sudah mengikuti arah jarum jam, maka dia memiliki tanda positif tadi temannya. Nah ditambah Q kali X kali setengah X. Jadi untuk Q nya ini dia searah dengan jarum jam juga ya teman. Nah Q kali X kali setengah X. Jadi kita tinggal masukkan nilai daripada X nya, teman-teman bisa masukkan sendiri ya di sini. Maka RBV hasilnya min 0,3 per min 5,6, maka nilai RBV adalah 0,1. Nah untuk membuktikan apakah tadi yang ini ya temannya, kita bisa lihat yang ini RAV tambah RBV sama dengan 16,9 kN. Nah kita buktikan RAV nya adalah 16,8 ya. RAV nya adalah 16,8 ditambah RBV nya 0,1, maka hasilnya sama dengan 16,9. Jadi sama gitu. Jadi sesuai dia, reaksi dan aslinya sama gitu. Nah kita selanjutnya akan mencari yaitu momen atau gaya yang ada, mencari gaya lintang, gaya normal dan juga gaya momen lentur pada portal ini ya. Nah untuk perhitungan gaya normal ya temannya. Jadi untuk perhitungan gaya normal ini kita akan memerhatikan yaitu beban yang sejajar dengan bidangnya gitu ya, yang sejajar dengan bidangnya. Sebagai contoh, sebagai daripada apa ini. Nah untuk gaya normal kita akan cari pada gaya normal pada portal ini, gaya normal pada batang AC. Nah kita perhatikan batang AC ini dia batang AC ini dia pada batang AC. Kita lihat gaya yang sejajar pada batang AC itu adalah RAV nya
adalah RAV yang sejajar pada batang ini. Jadi gaya normal pada batang AC adalah sama dengan 16,8 kN. Nah, begitu dia. Sedangkan untuk gaya normal pada batang CD itu ada yang ini untuk CD ya. Kita lihat gaya normal pada batang CD yang sejajar pada ini, yaitu adalah ada RAH ya, RAH atau sama juga RAH seperti ini juga di sini juga ya. RAH-nya sama saja ya. RAH dikurang P2 cos 30 derajat dikarenakan P2 cos 30 derajat itu ada di sini, P2 cos 30 derajat ada di sini ya. Karena dia menekan jadi dikurang, maka CD hasilnya 7,9 kurang 4,4 dan 3,5 kN. Nah, untuk gaya normal pada batang DB teman-teman bisa cari sendiri gitu. Oke, supaya sama-sama memahaminya. Oke, kita lanjut ke perhitungan gaya lintang untuk portal ini. Langsung saja untuk gaya lintang. Jadi teman, untuk gaya geser inilah gaya yang bekerja tegak lurus pada bidangnya. Beda tadi dengan gaya normal, yaitu sejajar dengan bidangnya. Ini adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Kita lihat yang tegak lurus terhadap bidangnya ada RAH ya, RAH. Maka dia gaya lintang pada batang AC ini adalah RAH 7,9. Gaya lintang pada batang X sama dengan 0. Jadi untuk gaya batang pada CD ini ya, karena ada beban merata, maka kita akan menggunakan rumus yaitu tiap, karena dia merupakan beban merata, maka kita akan gunakan yaitu per jaraknya ya. Tiap jarak, misalnya pada jarak 0 kita akan gunakan pada jarak 0, maka rumusnya RAV dikurang Q kali X ya. RAV tadi 16,8 dikurang Q kali X, maka X0 yang segini 16,8 kN. Nah, pada jarak 1,4 ya, di tengah inilah dia ya. Nah, dia memiliki hasil yaitu 9,7 kN. Pada jarak 2,8 dia memiliki gaya lintang sebesar 2,5 kN. Nah, untuk gaya lintang pada batang DB teman-teman bisa cari sendiri di sini supaya kita bisa saling memahaminya. Nah, kita lanjut untuk perhitungan momen lenturnya. Jadi untuk perhitungan gaya momen lenturnya ya, momen lentur itu adalah gaya lentur yang bekerja pada suatu batang akibat gaya yang bekerja pada portal tersebut. Nah, besarnya momen pada satu titik ini sama dengan gaya dikalikan jaraknya terhadap titik tersebut gitu. Nah, seperti ini kita akan mencari pada titik A pada jarak 0 ya. Tentu juga dia akan memiliki gaya momen lentur 0. Nah, gaya momen lentur pada titik C atau jarak yaitu dengan tinggi 5,1. Kita bisa lihat yang bekerja adalah reaksi RAH-nya ya, dikalikan X-nya. X-nya adalah ini, tinggi daripada ini ya, 5,1, dan ini jadi hasilnya adalah 40,3. Gaya momen lentur pada X sama dengan 0. Nah, untuk gaya momen lentur pada beban merata ini juga kita gunakan rumus yaitu per jaraknya, tiap jaraknya. Misalnya pada jarak 0 kita gunakan rumus ini, RAV kali X kurang setengah Q kali X pangkat 2 ya, untuk rumusnya, maka X nya kita dapat 0. Nanti teman-teman bisa cermati sendiri. Gaya momen lentur X pada 1,4 yaitu ini rumusnya, RAV kali X kali jaraknya ini kurang setengah Q kali X, maka gaya momen lentur pada jarak 1,4 di sini dia 18,5 kN/m. Nah, untuk gaya momen lentur X 2,8 dia hasilnya 2 RAV kali X kurang setengah X, sama juga rumusnya. Nah, untuk gaya momen lentur X sama dengan 2,8 atau jarak 2,8 kita bisa dapat hasilnya itu 27 kN/m. Nah, sedangkan untuk gaya momen lentur pada batang B ya, pada B ini teman-teman bisa cari nanti, coba untuk memahaminya. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk bagikan video saya ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Salam teknik, salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.